keadilan ini sangat sulit untuk didapatkan. Begitu. Ini bagaimana tanggapan responnya? Ini era post-truth. Tahu post-truth ya? Pembenaran bisa mengalahkan kebenaran. Ini era-era yang by design. Amanat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka segala sesuatu dimulai dari isu. Isu menjadi label, label menjadi kebencian. Kalau sudah kebencian, maka tinggal menunggu trigger untuk menjadi konflik. Jika reformasi ini gagal, siapakah yang harus bertanggung jawab? Ya, menurut saya, tadi saya katakan, janganlah mencari kesalahan dan menyalah-nyalahkan, tapi belajar dari kesalahan. Tadi ingat, kalau saudara percaya sama Tuhan, 3S tadi, sopo salah seleh, siapa yang salah akan dihukum, tidak tahu caranya, jangan mendikte Tuhan, maka saya bilang, vox populi vox Dei. Ingat, suara rakyat, suara Tuhan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Akselerasi Transformasi Polri, ada Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Mungkin bisa dijelaskan, ini kan sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ini mungkin bisa dijelaskan, apakah nantinya ketika sudah dibuat tim transformasi ini akan merubah dari pandangan masyarakat atau meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap Jadi Polri? Begini ya. Ini kita semua adalah harus dinamis. Karena ini era VUCA, era volatility, unpredictable, complexity, dan ambiguity, maka salah satu yang dibangun atau dibentuk adalah kita semua untuk menuju pada keutamaan. Keutamaan polisi di dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Nah, maka ketika kita Polri, maka kita juga mengacu kepada Tribrata dan Catur Prastya. Tribrata, kalau saya jabarkan ya, kami polisi Indonesia. Kami berarti seluruh ya, berbakti kepada nusa dan bangsa, berarti menjadi patriot. Dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya ya patriot, ya juga menjadi orang beriman, orang bertakwa. Yang kedua adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Ini demokratis tentunya ya. Dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya kita ini adalah menegakkan hukum yang tentu pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, senantiasa. Kalau kata senantiasa itu ya pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan bila rasanya untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Jadi ini suatu panggilan hati atau jalan hidup, sehingga kita semua mengatakan kalau bahasa ini ya PET gitu ya. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Nah, ini konteks dalam masyarakat yang demokratis, untuk bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang harus ada produktivitas. Maka untuk menjamin orang-orang yang produktif perlu ada keamanan dan rasa aman. Bukan aman yang mencekam, bukan aman yang tertekan dan macam-macam gitu ya, tapi ada rasa aman. Kemudian di Catur Prastya ini merupakan deklarasi bagi para petugas. Sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban. Kehormatan nih ya. Ini dignity, ini pride juga. Berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Jadi semua macam-macam gangguan keamanan ini harus juga ditiadakan. Karena ini kontraproduktif tadi kalau lihat masyarakat demokratis. Untuk bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang perlu ada keamanan dan rasa aman tentunya. Yang kedua adalah menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Ini juga refleksi daripada demokrasi. Yang ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum. Jadi supremasi hukum ini juga menjadi hal yang utama dan pertama yang dilakukan. Karena ini hukum produk peradaban dan ini juga ikon dari peradaban. Dan memelihara perasaan tentram dan damai. Jadi 4 poin inilah kehormatan sebagai insan Bayangkara, sebagai polisi. Nah, nanti tadi maka katakan pertanyaan, mengapa? Ya kita kembali kepada menjabarkan ini semua. Apabila ada hal yang perlu diperbaiki, silakan, ada masukan, ada rasa, ada kritik, saran, oke, nggak ada masalah.
Karena kita membangun semua ini karena adanya dialog peradaban. Nah, karena mau tidak mau, ini tidak boleh dipaksakan, bukan pemaksaan, bukan menang-menangan, bukan tidak mau melihat atau mendengar sesuatu, tetapi adalah dialog, membangun peradaban. Karena mau tidak mau, itulah yang kita mulai ini sebagai gerakan moral yang terbuka dengan siapa saja, termasuk hari ini dengan media, iNews misalnya. Ini terima kasih kita mendialogkan hal ini sehingga kita semua mulai terbiasa untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Oke, kemudian kan kalau kita tahu juga sekarang ini lagi ramai juga tagar no viral no justice. Ini tanpa ada viral dari media sosial ataupun media massa. Untuk keamanan sendiri, keadilan ini sangat sulit untuk didapatkan. Begitu. Ini bagaimana tanggapan responnya, Pak? Ini era post-truth. Tahu post-truth ya? Pembenaran bisa mengalahkan kebenaran. Ini era-era yang by design. Amanat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka segala sesuatu dimulai dari isu. Isu menjadi label, label menjadi kebencian. Kalau sudah kebencian, maka tinggal menunggu trigger untuk menjadi konflik. Mengapa para founding fathers kita itu mengamanatkan secara tersirat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Maka terima kasih. iNews ini ikut mencerdaskan, karena berita hoax banyak sekali, labeling apa saja boleh semua. Tetapi kita semua harus sadar sebagai anak bangsa, mau tidak mau kita harus ibaratnya kritis. Kita jangan sampai anarkis, jangan sampai menimbulkan kebencian, karena di sini kita gampang diadu domba. Indonesia masyarakat majemuk. Dalam masyarakat majemuk, primordialisme itu begitu mudah disusupkan, begitu mudah untuk alat mencari legitimasi dan solidaritas, bisa juga ditunggangi siapa saja. Maka bahwa media mainstream harus kencang dan keras menyampaikan untuk meminimalisir atau setidaknya bisa menghilangkan hal-hal yang kontraproduktif tadi. Oke, baik. Kemudian soal permasalahan yang ini kan hadir karena terjadi ketika tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2025 lalu kan, yang sempat ada aksi demonstrasi yang dimana pihak polisian ini melakukan namanya represif terhadap massa aksi sampai ada korban meninggal dunia, ojol yang terlindas itu. Ini bagaimana respon Bapak mengenai hal itu? Kalau negara ini negara hukum, maka hukum itu dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Kita tetap menjaga kewarasan ya, menjaga hukum ini tetap berjalan. Maka polisi menegakkan hukum itu untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, untuk juga memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada para korban dan para pencari keadilan, membangun budaya tertib, dan ini juga supaya ada kepastian, dan ini merupakan bagian dari edukasi. Nah, konteks inilah tadi sudah kita lakukan semua ya. Kritik, masukan, saran, oke, tidak ada masalah. Kalau buat saya ini negara demokrasi ya, tidak memaksakan, tidak menang. Berkali-kali saya katakan ini atas berkat dukungan civil society. Maka kita semua mulailah berdialog. Karena mau tidak mau media ini sangat penting, dan untuk bisa dilakukan upaya kebaikan, perbaikan, mencari akar masalah, menemukan solusi sehingga negara ini bisa bertahan, berdaulat, berdaya tangkal, bahkan mau berdaya saing. Kalau enggak, kita gebuk-gebukan sendiri terus. Oke, apakah di sini peran dari Humas Polri itu sendiri sangat harus bekerja ekstra untuk membalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian? Jadi mohon maaf kalau saya katakan begini ya, nanti kasihan yang di Humas, nanti disalah-salahkan. Kita bukan mencari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa ya. Dadi polisi kudono lelabuane, rano rano gunane. Dadi polisi anane mung winates, dadi kawula tanpa winates. Menjadi polisi itu harus ada manfaat. Maka manfaatnya apa? Bagi kemanusiaan, ketergantungan sosial, peradaban. Ingat, dari polisi ada batasnya dan akan kembali menjadi masyarakat. Maka polisi harus jadi polisinya rakyat. Polisi rakyat itu gimana? Satu, stop bohong, stop sombong, stop menyakiti. Karena kita semua sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Harus kita cerdaskan, harus kita lakukan dialog. Maka Humas memang bekerja, bahkan kita semua juga melakukan dialog. Karena hakikat dari administrasi itu manajemen, inti manajemen ada kepemimpinan, inti kepemimpinan ada pada pengambilan keputusan, inti pengambilan keputusan pada human relation. Jadi tidak usah saya jawab, saudara bisa menyimpulkan kan?
Baik, kemudian ini yang tadi disebutkan, kalau jadi polisi ini tidak boleh namanya sombong, tidak boleh arogan dan lain-lain. Iya. Apakah ini berpengaruh juga terhadap oknum-oknum yang merusak citra kepolisian dan berpengaruh terhadap sistem rekrutmen yang dinilai kurang transparan? Saya kasih tahu lagi, percaya sama Tuhan. Percaya. Oh iya, harus percaya. 3S, sopo salah seleh. Siapa salah akan dihukum. Mungkin dia lolos dari manusia, tapi ingat, suatu ketika akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kena tulahnya ketika saatnya mau mati, nggak mati-mati. Nah, kalau kamu percaya ya bisa terjadi. Maka tadi jangan sombong. Setan bisa apa saja kecuali rendah hati. Emang gampang, siap gerak rendah hati nggak bisa. Bahkan mungkin saya pun juga gampang untuk menjadi sombong, jumawa, tamak, amarah. Tapi ingat selalu, ini makanya yang saya katakan, ini gerakan moral. Kembali kepada Tribrata Catur Prasya dan kembali bagi kemanusiaan agar semakin manusiawinya manusia. Baik, kemudian untuk merespon soal gugatan-gugatan yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik yang batasan seharusnya untuk seleksi masuk anggota Polri ini harus S1 dan lain-lain, ini bagaimana tanggapannya Pak? Begini ya, orang ini bekerja menjadi polisi adalah O2H. Ini Profesor Sajib yang katakan ya, otak, otot, dan hati nurani. Jadi kita semua janganlah memikirkan menganggap rendah orang yang tidak sekolah. Pelecehan minimal ya SMA. Emang orang-orang yang sekolah lulusan SMA pasti lebih bodoh dari yang S1. Jadi kepandaian di sini. Menjadi polisi nomor 1 panggilan. Saya sepakat, tesnya harus ketat, iya. Tetapi kalau hal-hal yang konteksnya membuat bangsa ini terdiskriminasi, ingat ya, pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Demikian juga pada Polri. Jadi saya pun sebagai Kalemdiklat ya menyadari memang harus ada suatu perubahan mindset. Maka ini dikatakan ada transformasi, akselerasi transformasi. Jadi dimulai oleh para pemimpinnya di semua lini untuk melakukan gerakan moral dan gerakan sosial tadi. Jadi bukan masalah standar-standar administrasi, emang kalau begitu terjadi baik ya enggaklah. Karena mulai tidak mau terpanggil enggak untuk menjadi polisi. Karena kalau kita tidak terpanggil, maka kita juga bisa hanyut. Dan ingat, yang hanyut hanya ikan mati. Ikan yang hidup pasti bisa berenang dan melawan arus untuk hidup, sama. Baik, Pak Komjen Pol Krisnanda ini sendiri kan sebagai Ketua Limbatklat Polri. Nah, kira-kira materi-materi apa yang disampaikan kepada para siswa Bintara ataupun Tamtam dan lain-lain? Semua, saya ini ada 48 sekolah dari level untuk Bayangkara atau Tamtama sampai kepada sekolah S3, sekolah para pemimpin juga. Nah, di situ prinsipnya sama, cuman kedalamannya yang berbeda. Jadi hakikatnya Lemdiklat Polri ini berbasis kepada moralitas dan literasi. Perilaku organisasi adalah refleksi dari kualitas literasi. Literasi bukan sebatas baca tulis, tapi orang-orang ini ada tercerahkan, ada perubahan mindset, bahkan culture set. Maka Lemdiklat Polri berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar mereka atau para peserta didik mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul atau profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, konteks ini, maka tadi ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang berbagai masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial, kaitan dengan masalah hukum, penegakan hukum, dan keadilan. Karena polisi ini bukan sebatas penegak hukum, tapi juga penegak keadilan karena memiliki kewenangan diskresi, alternatif dispute resolution, dan restoratif justice. Dan juga kita sadar bahwa ilmu kepolisian juga mempelajari tentang kejahatan dalam bentuk apapun, baik itu yang konvensional, kontemporer, atau transnasional, ataupun yang extraordinary crime, dan lain sebagainya. Dan juga mengembangkan model dan pola pemolisian, karena polisi bekerja melalui pemolisian atau policing, yaitu segala usaha atau upaya yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memberikan keteraturan sosial. Model ini bisa berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan berbasis dampak masalah. Dan satu lagi, mempelajari tentang teknik dan teknis polisi dan pemolisiannya. Satu lagi adalah kaitan dengan
isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat, baik itu isu ideologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena disinilah kita semua menyadari bahwa pembelajaran ini merupakan suatu transformasi, suatu kajian, suatu pengembangan ilmu kepolisian sesuai dengan konteks, tingkat, dan lininya tadi. Oke, sempat juga ini masih soal terkait dengan rekrutmen. Bapak pernah menyebut juga bahwa rekrutmen bermasalah sebagai dosa besar. Kemudian Polri bisa menceritakan mungkin contoh nyatanya seperti apa, sehingga ada juga... Ya, begini. Kesalahan-kesalahan lain itu pendek, tapi kesalahan memasukkan orang yang salah itu menjadi duri dalam daging institusi. Dan itu menjadi beban. Nah, maka oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen ini perlu ada standarisasi. Ya, sudah ada dan banyak hal. Maka nomor satu menurut saya, carilah orang-orang yang berhati nurani, orang-orang yang klasifikasinya bisa menjadi temper radikal. Karena mau tidak mau ini adalah orang-orang yang, saya tidak mengatakan ini orang idealis, tapi orang-orang yang pada ranah normatif. Otak, otot, dan hati nuraninya itu bekerja untuk hal yang normatif saja sudah luar biasa. Dan tadi saya katakan, maka rekrut ini adalah merupakan suatu panggilan. Karena kita akan memilih atau mencari orang-orang terbaik yang pantas dan benar. Pantas, benar. Karena nantinya dia jadi polisi harus layak punya kompetensi. Karena tugasnya menjaga sistem nasional untuk menyelamatkan. Karena konteks inilah yang kita harus pikirkan. Nah, ini di sini yang saya katakan bahwa kita semua harus sadar bahwa semua ini dimulai daripada sumber daya manusia, karena itulah yang membuat baik, membuat hebat, membuat kita maju, membuat kita bisa dipercaya dan lain sebagainya, sumber daya manusianya. Yang kedua tadi saya katakan adalah juga dimulai dari para pemimpinnya di semua lini. Maka ini melakukan gerakan moral dan gerakan sosial kembali kepada Tribrata dan Catur Praja yang saya katakan tadi. Baik, kemudian artinya di kedepannya untuk seleksi dari proses rekrutmen Polri sendiri akan dibenahi juga? Oh ya harus, karena kalau itu sudah saya katakan paling berat masalahnya kalau nggak dibenahi gimana? Ya karena kan kita tahu juga banyak banget orang-orang yang yang berkompetensi bahkan memiliki berbagai prestasi, cuman karena administrasi mungkin ada beberapa yang bermain dari belakang, bahkan juga sebutan dari masyarakat seperti tadi, itu. Makalah ketika merekrut pakailah hati nurani supaya mendengar suara-suara kebenaran, suara Tuhan, bahkan untuk bisa menemukan orang-orang terbaiknya. Dan tidak abai kepada orang-orang yang sebetulnya layak, orang-orang yang pantas menjadi polisi. Inilah yang sebetulnya, gunakanlah hati nuraninya. Kalau sampai wawancara sama saya pakai hati nurani apa enggak? Kalau enggak kan isinya hujan menghujat, gitu? Iya betul. Kemudian mungkin target waktu kapan akan disegerakan untuk proses pembenahan ini? Kita semua sudah dilakukan, jadi kita semua sudah ada political will ya dari perintah Bapak Kapolri, tentunya Pak Presiden pun demikian. Dan kita juga membuat tim transformasi yang dari para pemangku kepentingan dari berbagai pihak, termasuk media dan lain sebagainya, untuk bisa melakukan menjadi kontrol gitu ya, menjadi support tim. Nah, ini juga dilakukan bagaimana pembinaan sumber daya manusia yang harus dilakukan terus-menerus, karena kalau kita ingin bertahan, bisa hidup, harus dinamis. Nah, tadi kalau ditanya kapan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Nah, saya juga terima kasih ini iNews peduli karena tadi situasi memang harus disampaikan supaya ini pun juga bisa ikut menggelurakan ya, ikut mensosialisasikan sehingga tidak lagi dengan cara-cara yang tidak beradab tentunya ya. Kita semua dalam masyarakat demokratis beda pendapat, debat apapun boleh, tapi tetap pada konteks peradaban. Artinya dalam proses dari reformasi Polri ini masyarakat sipil ini bisa melihat memantau secara langsung. Ya harus wajib. Karena kan polisinya rakyat. Mau tidak mau kita semua harus kembali tadi. Tim transformasi saya katakan bolak-balik namanya demokrasi. Demokrasi dibangun karena ada civil society. Betul? Betul. Ya, ya. Kemudian lantas kalau misalnya jika reformasi ini gagal, siapakah yang harus bertanggung jawab? Ya, menurut saya tadi saya katakan janganlah mencari kesalahan dan menyalah-nyalahkan, tapi belajar dari kesalahan. Tadi ingat, kalau saudara percaya sama Tuhan, 3S tadi. Sopo salah seleh, siapa yang salah akan dihukum, tidak tahu caranya, jangan mendikte Tuhan. Maka saya bilang, Vox Populi Vox Dei. Ingat, suara rakyat, suara Tuhan.
Maka lihatlah kepada masyarakat yang kita layani. Karena mau tidak mau, polisi keberadaannya bisa diterima, didukung, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayani. Kalau baca Kotak Pandora ya, kisahnya macam-macam masalah. Begitu terakhir, bukalah saya, ini harapan. Karena kita hidup harus optimis dan penuh harapan. Kita memang belum sempurna, tapi selalu berusaha. Baik, terima kasih banyak Pak Komjen Krisnanda atas informasi dan waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Ketua Tim Akselerasi Transformasi Polri, ada Bapak Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Semoga dengan adanya transformasi reformasi Polri ini mampu meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Saya Nata Arman, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.